Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Monokomets, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, kembali lagi bersama kami di acara webinar MUI National Communication yang kelima, Prosperous STEM from MUI to Indonesia. Langsung saja hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu aktivis leadership dari pimpinan pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah, yaitu Mas Hafiz Syafatur Rahman. Halo Mas Hafiz. Halo. Gimana kabarnya Mas? Irza. Alhamdulillah. Baik, Irza gimana, sehat? Alhamdulillah sehat Mas. Oke. Tema dari webinar hari ini adalah analisis efektivitas dan keberhasilan guru dalam pengajaran di masa pandemi COVID-19. Sebelum saya berbicara tema lebih lanjut, saya mau nanya nih Mas Hafiz. Pembelajaran pendidikan boleh. Ada organisasi Mas. Yap. Organisasi di luar sana banyak sekali, entah itu di bidang politik, entah itu di bidang sosial, agama, maupun masyarakat. Mas Hafiz mau nanya, apa yang menjadi motivasi Mas Hafiz untuk stay di Ikatan Pelajar Muhammadiyah dari SMP sampai sekarang, Mas? Oke, terima kasih Irza pertanyaannya. Keren ya, luar biasa. Jadi pertama, kenapa sih ya saya sendiri masih aktif di IPM sampai dari SMP sampai sekarang sudah kuliah ya. Ya alhamdulillah ternyata saya mendapatkan pengalaman yang tidak didapat di luar sekolah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini organisasi yang berbeda. Kalau OSIS itu organisasi mungkin intrasekolah ya, jadi setelah pulang sekolah mungkin hanya bergabung sekolah saja, tapi kalau kita di Ikatan Pelajar Muhammadiyah, di luar sekolah kita bisa bersilaturahim, kita bisa kegiatan-kegiatan yang lebih banyak lagi. Bahkan secara hierarkinya, Ikatan Pelajar Muhammadiyah kan ada dari sejak ranting hingga pimpinan pusat. Nah, itulah yang membuat saya sangat bahagia ya berada di IPM. Karena dulu ketika saya mengalami sekali ketika saya di SMP, dulu mengikuti Taruna Melati, ternyata pematerinya dari luar daerah. Dulu saya di Tasikmalaya, ternyata pematerinya ada dari Bandung. Nah, akhirnya kata saya bilang, wah gimana ya kota Bandung itu seperti apa? Ternyata ada IPM-nya dan begitu banyak sekali gitu keluarga kita di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, itulah yang saya sampai saat ini masih betah ya berada di IPM. Pertama kita mendapatkan ilmu, lalu mendapatkan pengalaman, lalu juga mendapatkan saudara-saudara kita di berbagai daerah. Begitu, Kak Irza. Siap, Mas Hafiz. Dalam memilih organisasi, Mas, passion juga diperlukan ya, Mas, untuk mengetahui organisasi yang mana kita harus lakukan. Benar ya, Mas? Betul sekali. Jadi fashion itu, pertama fashion ini kita, wah sesuai nggak nih organisasi kita dengan fashion kita. Nah seperti itu, jadi salah satu untuk betah di organisasi, salah satunya adalah fashion itu. Nah karena fashion saya sebenarnya dulu itu ya beragam ya, dari SMP suka olahraga, saya aktif di IPM, ternyata yang bisa memberikan fashion ketika itu, saya sempat jadi ketua ASBO ya, seni budaya dan olahraga, senang sekali ternyata. Walaupun saya suka olahraga, bukan hanya olahraga saja saya laksanakan, tetapi belajar organisasi tentang olahraga itu. Lalu misalkan saya dulu ikut karya ilmiah, dulu waktu SMA itu ternyata saya gabung dengan PIP. Nah ini hal menarik dan menurut saya IPM mempunyai nilai plusnya. Begitulah Kak Irza kira-kira. Jadi fashion teman-teman ya kita buat sesuai dengan organisasi yang teman-teman miliki. Benar juga ya Mas. Mungkin teman-teman Monokomets yang lagi nonton, passion itu sangat diperlukan. Kita harus mengetahui passion kita sehingga kita bisa melakukan atau berkarya di organisasi yang kita inginkan. Mas Hafiz, saya ingin bertanya Mas. Saya bertanya sesuai dengan data ya Mas. Menurut laporan Program for International Student Assessment 2019, data menunjukkan bahwa kemampuan membaca siswa Indonesia menempati peringkat 72 dari 77 negara. Kemampuan matematika peringkat 72 dari 78 negara, dan kemampuan sains peringkat 70 dari 70-an negara. Menurut Mas Hafiz,
gimana sih sistem pendidikan yang proporsional untuk Indonesia, yang dimana negara kita adalah negara heterogen ya Mas. Berbedanya ras, suku, agama, bahasa, dan latar belakang dari pendidik siswa. Oke, jadi kalau ditanya bagaimana sih skema pendidikan yang baik atau seperti apa, lalu heterogen, lalu dan lain-lainnya, sebenarnya satu, kalau kita ingin meningkatkan, kita harus fokus dulu. Sekarang semisal targetannya kemana? Kalau misalkan tadi meningkatkan PISA atau meningkatkan literasi daya baca, otomatis kita harus memfokuskan gaya baca seperti itu. Dan kita ketahui dulu untuk meningkatkan PISA, salah satunya ada program yang dulu waktu Pak Menterinya itu adalah Pak Muhadjir ya, atau itu ada yang namanya GLS, Gerakan Literasi Sekolah. Nah, itu di Gerakan Literasi Sekolah itu sudah baik sebenarnya dan memiliki tingkat kedorong yang baik gitu untuk literasi dari para siswa itu sendiri. Karena ya alhamdulillah saya sempat meneliti hal GLS ini karena dulu tugas akhir kuliah saya meneliti bagaimana manajemen gerakan literasi sekolah. Nah, itu juga. Lalu juga selanjutnya asesmennya misalkan karakteristik. Nah, ketika karakteristik itu adalah menjadi fokus utama dalam pendidikan, maka bagaimana strategi yang jitunya seperti itu. Nah, inilah sebenarnya pertama pemerintah pusat harus bagaimana bisa menerjemahkan strategi dengan kearifan lokalnya. Nah, kearifan lokalnya seperti apa? Semisal ada budaya di Jawa Barat, semisal berbeda dengan Jawa Timur, berbeda juga dengan Jawa Tengah, dan berbeda juga dengan Yogyakarta atau bahkan Kalimantan dan Sulawesi. Nah, oleh karena itu sebenarnya kebijakannya secara nasional semisal bisa baik, akan tetapi diperlukan pula itu adalah kebijakan daerah, karena sekarang sudah otonomi daerah. Nah, ini bagaimana kecermatan dari pemerintah daerah untuk bisa menerjemahkan apa yang dicita-citakan oleh pemerintah pusat. Nah, ini seperti itu. Jadi intinya bagaimana kolaborasi bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menangani dan memfokuskan isu dalam pendidikan itu sendiri. Karena maju mundurnya pendidikan bukan PR hanya pemerintah sebenarnya, tapi PR kita bersama. Begitu Kak Irja. Jadi inti dari utamanya adalah saya kira sekarang kolaborasi, ya skema dan lain-lain, strateginya mungkin bisa dibicarakan karena banyak orang Indonesia yang begitu ahli lah dengan hal seperti itu. Siap Mas Hafiz. Nah, Gitu Kak Irza. teman-teman mana komen dari apa yang dikatakan Mas Hafiz, kita harus kolaborasi ya Mas, bukan zamannya kompetisi ya sekarang ya Mas. Betul, zamannya sekarang kolaborasi. Oke, siap Mas Hafiz. Pertanyaan selanjutnya Mas Hafiz, sebagai lulusan administrasi pendidikan, menurut Mas Hafiz, bagaimana dengan sistem pendidikan Indonesia di saat pandemi ini? Yang dimana terlepas dari ketidakmerataan pendidikan dan kesenjangan ekonomi, yang berarti masih ada beberapa atau sebagian siswa di berbagai daerah Indonesia yang masih belum bisa melakukan pembelajaran daring. Apakah pembelajaran daring ini merupakan solusi terbaik dalam beradaptasi di masa pandemi ini, Mas? Menurut Mas Hafiz, bagaimana, Mas? Oke, terima kasih Irza. Jadi, apakah pembelajaran daring ini sebagai solusi ketika pembelajaran di pandemi? Pada dasarnya, keselamatan untuk jiwa para pelajar atau juga keselamatan masyarakat itu adalah nomor pertama. Tetapi juga pendidikan itu juga menjadi yang utama. Gitu. Nah, ini hal yang sangat luar biasa saya kira. Jadi ketika ditanya apakah pelajaran daring ini efektif atau efisien, kita harus melihat pertama bahwa keefektifan, ketepatan dalam program ini ketika pandemi saya kira ketepat sekali. Karena kenapa? Pertama, ada permasalahan yang namanya COVID dan kita tidak tahu. Dan itu istilahnya menyerang dengan kesehatan bahkan bisa mematikan kita semuanya. Nah, bagaimana jadinya kalau misalkan secara sedang COVID seperti ini, tapi pembelajaran masuk, dan ketika pembelajaran masuk banyak korban, istilahnya teman-teman pelajar lagi.
terkena dan bahkan banyak sampai bahkan meninggal dunia banyak sekali. Nah, itu berarti bukan solusi kalau misalkan datang ketika itu. Tetapi bagaimana efektivitasnya? Nah, apakah berjalan dengan baik atau bagaimana? Pada dasarnya, kebijakan dengan daring pada saat ini ya, saya katakan pada saat ini, COVID ini harus ada evaluasi yang besar-besaran. Karena waktu itu kita juga pernah mengadakan survei, bahwa sudah bosan pertama para pelajar itu untuk pembelajaran online, lalu juga sudah bahasa sekarang kan udah bodo amat lah kan gitu ya, belajar yang jelas hadir di Zoom saja kan gitu, sedangkan teman-teman yang lain malah Mobile Legend atau main PUBG kan gitu ya, sudah bosan dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya PR kita bersama, tetapi ada perlu ketegasan dari pemerintah. Pertama, evaluasi sejauh mana efektivitas atau istilahnya sejauh mana ketepatan atau pemerataan dari pendidikan itu sendiri. Karena banyak teman-teman kita yang tidak bisa belajar secara daring. Satu ya, belajar saja susah, apalagi memahami pembelajaran yang diberikan oleh guru. Nah, ini PR kita sangat banyak sekali. Nah, ini yang perlu dievaluasi kebijakan apa dan strategi apa yang akan dikeluarkan. Nah, saya kira kebijakan daring itu bukan kebijakan yang strategi ya, kebijakan strategi atau strategi pendidikan yang untuk berkepanjangan. Tetapi ketika ada pendekatan krisis, contoh ada pandemi, mereka langsung daring. Oke, daring ketika itu adalah hal yang tepat. Tapi setelah daring, apalagi kebijakan selanjutnya yang harus dikeluarkan. Nah, daring ini adalah sebuah sarana prasarana pendidikan itu sendiri. Nah, maka oleh karena itu pemerintah harus bisa hadir nih di kalangan para pelajar, di kalangan pendidik, di kalangan tenaga kependidikan. Karena banyak sekali, pertama PR kita semuanya adalah kalau melihat tujuan pendidikan, apakah dengan sekolah daring bisa sesuai dengan tujuan pendidikannya? Lalu yang kedua, bagaimana evaluasi pembelajaran daringnya? Lalu yang ketiga, bagaimana pemahaman teman-teman mengenai pembelajaran daringnya. Nah, ini juga belum banyak diketahui oleh para guru, belum banyak diketahui oleh para siswa. Sehingga nanti bahayanya ada miss. Miss itu adalah ya ketidaksambungan, ketidaksamaan pemahaman antara guru, siswa, dan juga orang tua. Sehingga jangan sampai ke depan ini menjadi lost generation. Teman-teman para pelajar itu adalah para pemimpin di masa yang akan datang. Oleh karena itu semangat untuk belajarnya. Nah, ini pondasinya adalah pembelajaran itu. Oleh karena itu harus belajar dengan baik. Dan penanaman karakternya dengan baik. Ini juga PR bagaimana penanaman karakter yang biasa di sekolah adakan harus bisa dilaksanakan atau istilahnya ditanamkan melalui media daring itu sendiri. Nah, jadi sangat luas sekali, sangat komprehensif menurut saya. Jadi kalau dikatakan apa sudah efektif, pada dasarnya solusi ketika pandemi ini adalah betul daring. Akan tetapi perlu langkah selanjutnya, bukan hanya daring. Kalau hanya daring mungkin juga itu bisa menjadi permasalahan tadi pemerataan dari sarana prasarana yang masih belum merata. Ini sebenarnya ada seperti kalau saya katakan dua mata pisau ya. Jadi dua mata pisau itu kanan kirinya sebenarnya tajam. Satu sisi ini bisa menjadi evaluasi pemerataan pendidikan, satu sisi lagi ini bisa memberikan percepatan untuk infrastruktur dari pendidikan itu sendiri. Semisal kan simpelnya sekarang, bagaimana pendidikan atau pembelajaran secara online, daerah A semisal masih kurang, akhirnya pemerintah harus hadir dan berikan di daerah A itu infrastruktur yang baik. Kan gitu. Lalu daerah B masih susah, maka berikan infrastrukturnya dengan baik. Itu bisa dengan seperti itu. Lalu bagaimana setelah itu, setelah pemerataan baik, bagaimana mengelola pendidikan yang secara baik. Karena banyak di daring ini, teman-teman, yang hasil teman-teman riset juga, daring hanya berlaku dan mayoritas banyak menggunakan WhatsApp. Ya, jadi dari kami juga sudah mengadakan ya istilahnya survei lah kecil-kecilan. Jadi banyak pembelajaran hampir 70% para guru itu tidak menggunakan tatap muka seperti ini, menggunakan Zoom, Google Meet atau istilahnya ya menggunakan yang lainnya. Tetapi banyak memberikan WhatsApp. Nah, WhatsApp itu kan kita ketahui. Kalau WhatsApp berarti cuman istilahnya ya salah satunya memberikan tugas,
kan gitu ya. Nah, transfernya hanya mungkin transfer ilmu saja. Nah, ini juga yang menjadi kendala menurut saya ketika memang pembelajaran itu adalah online dan hanya melaksanakan atau dilakukan dengan menggunakan WhatsApp saja. Nah, ini saya kira perlu ada terobosan-terobosan baru yang memang perlu dilaksanakan. Nah, salah satunya bagaimana kalau misalkan kami sebenarnya Ikatan Pelajar Muhammadiyah dulu itu ada yang namanya PCI. Nah, ini sebenarnya strategi karena begini, kenapa sih pendidikan di sekolah dan pendidikan di rumah itu berbeda? Karena pertama, pendidikan di sekolah itu sudah mempunyai iklim dan budaya pembelajaran yang baik. Semisal teman-teman masuk sekolah, nah ketika masuk sekolah kan harus menggunakan seragam A, seragam B, tidak boleh telat. Istilahnya di rumah, belajar di rumah, kan tidak ada waktunya. Yang ada nanti ada di grup atau gurunya nge-share, jam 7 mulai ya, kan seperti itu. Nah akhirnya iklim untuk serius belajarnya juga belum ada. Lalu yang selanjutnya ketika di kelas, guru menyampaikan dengan kita bisa setidaknya ada teman di samping, kan begitu. Lalu guru bisa mengontrol semuanya, sehingga teman-teman dan juga para pelajar bisa fokus. Tetapi ketika di rumah, duduk di rumah, bisa saja ada adiknya, ada kakaknya, ada keluarganya yang sampingnya, dan lain-lain, sehingga itulah membuat konsentrasi tidak baik. Oleh karena itu sebenarnya salah satu solusinya bagaimana pemerintah itu bisa membuat kurikulum pendidikan di tengah masyarakat itu sendiri. Jadi bukan hanya kurikulum di dalam tatanan sekolah formal, tetapi bagaimana tataran kurikulum hadir di kalangan masyarakat secara informal maupun non formal. Jadi kalau misalkan sebuah daerah sudah menggunakan istilahnya kurikulum yang memang istilah pendidikan, otomatis dimanapun sedang berjalan itu juga adalah sebuah sarana dalam mendidik. Lalu kita sedang berteman, sedang bermain dengan teman-teman, itu juga menjadi sebuah kurikulum dalam pembelajaran. Nah, begitulah kira-kira. Iya Mas, benar juga. Berarti dengan adanya pandemi ini membuat kita, teman-teman Monokomets yang lagi nonton, kita harus adaptif. Tetapi mau bertanya lagi nih Mas, dengan adanya pandemi ini selain adaptif, teman-teman saya maupun teman-teman Monokomets yang lagi nonton mungkin mempunyai tantangan. Tantangan harus mengerjakan tugas secara terus-menerus, Mas. Yang dimana kita bicara tentang keberhasilan guru, Mas. Guru itu kan diguguhkan ditiru. Kalau menurut Mas, dengan adanya sistem penilaian guru selama pandemi dengan memberi tugas secara terus-menerus, menurut Mas, pandangannya Mas gimana, Mas? Oke, satu sisi inilah dilemanya guru ya. Tadi benar sekali bahwa pertama guru bukan hanya teman-teman siswa, teman-teman pelajar yang harus adaptasi sebenarnya, tetapi guru dan seluruh elemen sekolah harus bisa beradaptasi. Pertama, guru, bagaimana sih guru yang memberikan tugas? Ada dilema yang dilakukan oleh guru. Satu sisi guru itu tidak mau memberikan tugas, tapi satu sisi guru harus mempunyai nilai dari teman-teman. Nah, satu sisi pun begitu, teman-teman yang istilahnya pelajar. Satu sisi saya ingin paham, tetapi satu sisi, waduh, tugas menjadi berat dan beban. Begitu kan? Nah, itulah yang memang dilema pada saat pandemi ini. Oleh karena itu sebenarnya, yang pertama memang guru ini bisa mengkomunikasikan dengan baik. Jadi mungkin juga bisa menambah pembelajaran di luar dari jam pelajaran yang ada. Tetapi itu pun menjadi beban bagi guru karena guru harus ada pekerjaan lain. Nah, oleh karena itu ini juga menurut saya yang agak sulit ya. Maksudnya sulitnya kenapa? Karena dituntut ada penilaian itu sendiri, assessment juga seperti itu. Nah, tapi yang jelas kalau menurut saya tugas tidak selamanya itu membentuk karakter dari para pelajar dan tidak selamanya tugas itu memberikan nilai yang sesungguhnya oleh para pelajar. Karena ketika sekarang pandemi bisa saja kan teman-teman hanya seorang yang belajar tapi temannya baik akhirnya diberikan sama temannya yang lain. Bisa saja sedang seperti ini. Ataupun juga istilahnya bisa kerja kelompok dan lain-lain. Sehingga tugas-tugas yang lainnya pun tidak terkontrol dengan baik. Saya kira mungkin ada salah satunya
tugas yang memang bisa dilaksanakan secara online sekarang. Semisal pembelajarannya adalah, tapi mungkin ya matematika atau mungkin apa, bisa tanya jawab atau mungkin juga bisa langsung dilaksanakan. Saya kira ketika pandemi, pembelajaran atau memberikan tugas secara banyak itu juga bukan sebuah solusi. Tetapi bisa saja nanti teman-teman malah tambah stres ya yang ini, karena numpuk sekali tugas. Tapi inilah perlu kreativitas dari guru itu sendiri. Jadi saya kira solusinya dan kuncinya adalah satu, pertama dari guru yang kreatif, lalu yang kedua guru mengetahui metode yang tepat, lalu yang ketiga juga adanya guru komunikasi antara guru dan siswa. Jadi keinginan siswa seperti apa, tetapi ingat, nah saya kira perlu ada komitmen bersama antara guru dan juga para siswa untuk sama-sama mensukseskan. Jadi pembelajaran di tengah pembelajaran, maksud saya ada pembelajaran di tengah pembelajaran. Jadi kita sedang belajar dan kita pun sama-sama ada pembelajaran. Antara guru mau belajar mengenai karakter pelajarnya, pelajar pun mendapat pelajaran dan juga belajar memahami guru itu sendiri. Begitulah kira-kira. Ya, benar juga ya Mas. Siswa dan guru dilema dengan adanya pandemi ini. Tapi di tahun-tahun ini, di tahun-tahun terakhir mungkin angkatan 2021 atau angkatan terakhir yang mau lulus sekolah, ini kan mau ujian Mas, jadi pembelajaran lebih intens. Mungkin ada masukan dari Mas Hafiz agar teman-teman yang mau lulus ini agar lebih semangat belajarnya, agar lebih optimis, karena mereka juga terhalang dengan adanya suasana pandemi ini Mas. Ya. Oke, buat teman-teman yang sedang menghadapi, ke depan mau menghadapi ujian dan kelulusan, saya kira pertama, ya pandemi ini memang adalah sebuah cobaan bagi teman-teman, tetapi juga sebagai challenge, sebagai tantangan buat teman-teman. Tantangan untuk apa? Tantangannya adalah teman-teman satu bisa lebih kreatif, lalu yang kedua adalah teman-teman bisa memberikan loncatan yang lebih tinggi. Karena begini, saya memberikan ini SMA semua ya audiensnya? Iya Mas. SMA atau SMP? SMA, dari ada SMP ya? Juga Mas. Oke, ada SMP SMA. Oke, yang jelas yang mau lulus lah SMP atau SMA, bahwa pembentukan karakter sesungguhnya ada di bangku SMA. Saya katakan begitu. Karena kenapa? Saya dulu belajar di SMA bagaimana masuk harus jam segini, PR harus diselesaikan seperti ini. Pada dasarnya pendidikan sebenarnya di SMA adalah fondasinya. Jadi harus sungguh-sungguh. Jangan ada kata menyesal setelah nanti teman-teman masuk di bangku perkuliahan atau teman-teman bekerja di dunia pekerja atau di dunia yang memang istilahnya yang teman-teman ingin menghasilkan seperti itu. Kenapa SMA ini menjadi fondasi? Karena mulai dari pembiasaan untuk belajar, mulai dari pembiasaan untuk mendisiplinkan diri, mulai dari komunikasi dan bergaul teman-teman dengan sekitarnya, dengan lingkungannya, itu akan merasakan teman-teman di perkuliahan. Karena di perkuliahan teman-teman mau masuk bebas, kalau nggak masuk tapi berdampak kepada nilai teman-teman, teman-teman rajin maka teman-teman akan mendapatkan nilai yang baik, sama halnya dengan sekarang. Dan teman-teman sudah merasakannya ketika pandemi ini. Teman-teman tidak mau belajar, teman-teman tidak ikut Zoom, kan begitu ya. Guru mau menegur, istilahnya tidak akan langsung tertegur, kan gitu ya. Karena harus nelpon, malas ya tinggal di-mute aja dan lain-lain. Kan gitu, banyak alasan sekali yang dilakukan oleh para pelajar. Nah, oleh karena itu maka kesadaran pelajar adalah kuncinya. Kesadaran teman-teman adalah kunci untuk kesuksesan teman-teman. Maka jangan sia-siakan waktu teman-teman ini untuk belajar. Belajar tidak mengenai atau belajar tidak harus menuntut guru. Tapi belajar itu ada pada diri teman-teman semuanya. Jika teman-teman ingin maju, maka belajarlah dengan baik. Jika teman-teman tidak ingin maju, maka tidak usahlah belajar. Tapi pelajar sesungguhnya atau pelajar ketika pandemi ini adalah selalu mendorong dirinya untuk belajar. Jadi masa depan itu tidak diberikan, tapi masa depan itu dikejar dan diperoleh oleh kita semuanya. Begitu. Jadi semangat ya buat teman-teman yang mau ujian. Nah itu teman-teman Monokomets yang lagi nonton. Masa SMA adalah
di mana masa pendidikan itu fondasi dari Mas Hafiz. Dari kata Mas Hafiz juga benar, dengan adanya pandemi ini kita bukan hanya menuntut guru, tetapi kita harus belajar dalam diri kita sendiri ya Mas. Proses pembelajaran itu ada dalam diri kita sendiri. Itu dibentuk. Kata Mas Hafiz itu benar banget. Banyak juga ya yang bisa kita benahi di masa pembelajaran daring seperti saat ini. Semoga webinar tadi bisa membuat Monaco Maths, teman-teman yang lagi nonton, lagi lebih semangat untuk belajar dan mengejar cita-citanya. Sebelum menutup acara webinar ini, mungkin ada kata-kata penutup dari Mas Hafiz, Mas? Oke, kata-kata penutup buat teman-teman bahwa jangan sia-siakan waktu dan masa muda teman-teman ketika SMP dan SMA untuk belajar, karena masa muda itu tidak akan kembali lagi. Penyesalan, kegagalan, kelalaian sekejap, menangis bertahun-tahun. Kelalaian teman-teman tidak belajar kali ini, maka teman-teman akan menangis ketika tidak merasakan kesuksesan di masa yang akan datang. Terus semangat dan terus belajar, karena masa depan bangsa ini ada di tangan teman-teman semuanya. Maka berperilakulah baik. Oke. Siap, Mas Hafiz. Siap, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Hafiz. Kita punya keinginan, tapi semesta punya kenyataan. Semoga pandemi itu telah cepat berakhir dan kita dapat kembali lagi pembelajaran secara tatap muka di tahun 2021 nanti. Amin. Terima kasih kepada Mas Hafiz atas ilmu dan waktu yang sudah diberikan. Saya Muhammad Rifki Supiono dari Monaco 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nun wal qalam misturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.